Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Kali ini kita akan belajar tentang rumah adat Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan juga berikan komen yang membangun bagi channel kami, agar channel kami semakin berkembang dan juga agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan dengan video-video terbaru di channel kami. Jadi di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi saat ini ya, yang mana setiap provinsi itu pasti memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah adanya rumah adat yang berbeda dari setiap provinsi. Ya, itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang bervariasi. Langsung saja kita ke yang pertama. Ada dari Aceh, itu namanya adalah Krong Bade. Ya, Krong Bade itu adalah memiliki tangga di bagian depan rumah, kemudian anak tangga berjumlah ganjil, dan bahan dasar rumah dari kayu, serta atap rumah dari daun rumbia berbentuk memanjang dari timur ke barat. Dari Aceh, namanya Krong Bade. Yang kedua, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, nama rumah adatnya adalah Bolon. Bolon itu bentuknya panggung, terdiri dari beberapa tiang penyangga bergaris tengah, dan dindingnya dihiasi dengan ornamen khas dari Simalungun dengan warna merah, putih, dan hitam. Selanjutnya, yang ketiga adalah dari Sumatera Barat. Rumah adat dari Sumatera Barat namanya adalah Rumah Gadang. Adapun rumah gadang itu bentuk puncaknya atau bentuk puncak atap berbentuk runcing menyerupai tanduk kerbau ya. Dan bagian depan biasanya penuh dengan ukiran ornamen bermotif akar, bunga, dan daun. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi belahan bambu ya. Sumatera Utara namanya Rumah Gadang. Yang keempat dari Provinsi Riau. Ya, dari Riau namanya adalah Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini berbentuk panggung, digunakan sebagai tempat musyawarah dan memiliki 2 selasar. Tidak ada kamar-kamar di dalam rumah ini. Ya. Sedangkan bahan bangunan berasal dari alam seperti rumbia untuk atap, tiang atau lantai terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Ya. Dari Riau namanya Selaso Jatuh Kembar. Kelima dari Jambi, namanya adalah Panggung Kajang Leko dari Jambi. Rumah ini berkonsep rumah panggung yang mana dibagi menjadi 8 ruang. Hubungan atap bentuknya seperti perahu dengan ujung atas yang melengkung yang disebut dengan potong jerampah atau lipat kajang. Dan dindingnya berasal dari ukiran kayu. Dari Jambi namanya Panggung Kajang Leko. Selanjutnya yang keenam dari Bengkulu. Namanya adalah Rumah Bubungan 5. Pada umumnya berupa rumah panggung dan biasanya dibuat dari bahan kayu kemuning atau balam. Salah satu ciri khasnya ada pada atap yang bertumpuk-tumpuk dan berbentuk limas. Ya, Bengkulu namanya adalah Bubungan 5. Selanjutnya dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan itu namanya adalah Rumah Limas. Rumah limas itu berkonsep rumah panggung dengan bentuk limas. Ya, rangka dari rumah limas adalah kayu seru. Tiangnya dibangun dengan kayu ulin, sementara dinding, pintu, dan lantainya dibuat dengan kayu tembesu. Dari Sumatera Selatan namanya adalah rumah limas. Berikutnya ke Lampung. Dari Lampung namanya adalah Rumah Nuwo Sesat. Rumah ini berbentuk rumah panggung bertiang, berbentuk persegi panjang, tinggi dinding dibuat setengah bangunan, dan lantai rumah terbuat dari kayu hesi dan juga bambu. Rumah ini merupakan tempat untuk melaksanakan musyawarah. Selanjutnya, yang ke-9 ada yang namanya dari Kepulauan Riau, yaitu adalah nama rumahnya adalah Rumah Belah Bubung. Rumah Belah Bubung memiliki model rumah yang sama dengan rumah panggung yang mana ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda.
Dan rumah belah bubung memiliki bahan dasar yaitu dari kayu. 10 dari Provinsi Banten. Namanya adalah rumah Sulah Nyanda. Yaitu rumah ini dibuat hanya menghadap utara atau selatan. Bagian atap terdiri dari daun yang disebut sulah nyanda dan bagian bilik rumah dan pintu dibuat dari anyaman bambu yang disusun secara vertikal. Dikenal dengan nama sariksik. Ke-11 dari Betawi ya atau Jakarta. Rumah adat Betawi itu namanya adalah rumah kebaya. Rumah kebaya bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. 12 dari Jawa Barat. Namanya adalah rumah Sunda. Rumah Sunda adalah rumah panggung tapi dengan tangga yang pendek. Rumah Sunda di masing-masing daerah memiliki ciri khas berbeda yang terletak pada atapnya. Rumah Sunda menggunakan bahan-bahan lokal dari batu, bambu, kayu, bahan atap yang didominasi oleh danawan dan serta juga daun-daun palem. 13 dari Jawa Tengah. Namanya adalah rumah joglo. Rumah joglo memiliki ciri atap berbentuk piramida yang mengacu pada bentuk gunung. Ada 4 bagian dari rumah joglo, yaitu pendopo atau ruang tamu, peringgitan atau ruang samping, ruang dalam atau ruang utama, dan sentong sebagai ruang penyimpanan. 14 dari Yogyakarta. Namanya adalah Bangsal Kencono. Bangsal Kencono berbentuk joglo tetapi dengan ukuran yang lebih luas. Terpengaruh oleh arsitektur Cina, Portugis, dan Belanda. Dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah sehingga bagi orang yang mau memasukinya harus melewati beberapa anak tangga. 15 dari Jawa Timur. Namanya adalah rumah joglo sama seperti Jawa Tengah. Cirinya adalah berbentuk piramid yang mengacu pada bentuk gunung. Ada 4 bagian dari rumah joglo yaitu pendopo, peringgitan, ruang dalam atau ruang utama dan juga sentong. 16 dari Bali. Namanya adalah Gapura Candi Bentar. Jadi ini merupakan 2 bangunan kembar yang dibuat pada sisi kanan dan kiri pintu gerbang sebuah rumah. Biasanya berbentuk tinggi dan meruncing ke atas. Dipercaya untuk memperoleh rahmat dari dewa air atau Batara Wisnu sebagai dewa pemelihara agar aliran rezeki untuk penghuni rumah adat lancar. 17 Nusa Tenggara Barat. Nama rumahnya adalah Rumah Dalam Loka. Rumah ini merupakan kediaman Raja-Raja Sumbawa. Konstruksi bangunan berbentuk rumah panggung dengan lantai 2. Kemudian bahan dasar bangunannya adalah kayu jati dan beratap sirap. 18 dari Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah Rumah Musalaki. Cirinya adalah mempunyai bentuk rumah persegi 4 dengan atap yang menjulang tinggi, yang melambangkan simbol kesatuan dengan Sang Pencipta. Penutup atapnya terbuat dari ijuk yang diikat oleh alang-alang. Ijuk disusun dengan pola bersilang dari bawah ke atas. 19 Kalimantan Tengah. Namanya adalah Rumah Betang. Bentuknya memanjang lebih dari 100 meter dengan menggunakan struktur kayu. Rumah ini memiliki anak tangga dengan jumlah ganjil. Dibangun menggunakan kayu jenis kayu yang digunakan adalah kayu ulin atau lebih dikenal dengan sebutan kayu besi. 20 Kalimantan Barat. Rumah Panjang atau Radang. Rumah ini adalah merupakan rumah adat terbesar di Indonesia. Rumah Panjang merupakan nama rumah adat Kalimantan Barat yang berbentuk rumah panggung yang memiliki panjang 180 meter, lebarnya 30 meter dan tinggi 5-8 meter di atas permukaan tanah. Dan tiang-tiangnya, tiang penyangga rumah sangat tinggi dan tangganya juga lebar. 21 Kalimantan Timur. Rumah Lamin. Rumah ini juga disebut rumah panjang karena bentuknya kotak memanjang dan memiliki struktur panggung. Memiliki atap seperti pelana.
Rumah Lamin terbagi atas 3 ruangan, yaitu ruang dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. 22 Kalimantan Selatan. Rumah bubungan tinggi. Atap pada rumah ini adalah terbuat dari sirap kayu ulin. Kelompok ruang tersusun membentuk satu pola memanjang linier dari depan ke belakang. Jadi ini adalah menggambarkan semakin ke tengah maka akan semakin bersifat pribadi. 23 Kalimantan Utara. Rumah baloi. Rumah ini berbahan dasar kayu ulin. Dan rumah ini dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Dan di dalam rumah baloi terdapat 4 ruang utama yang disebut dengan ambir. Ke-24 adalah rumah adat Toraja, yang mana namanya adalah Tongkonan. Tongkonan ini memiliki konstruksi susun tumpang tindih dan ikat dari material bambu dan ditopang oleh tiang. Dan rumah ini uniknya dia tidak menggunakan unsur logam ataupun tidak menggunakan paku, tapi lebih kepada menggunakan kayu. Dan rumah ini berbentuk segi 4. 25 Gorontalo. Namanya adalah rumah Dulo Hupa. Jadi rumah ini memiliki model rumah panggung yang masing-masing bagiannya menggambarkan badan manusia. Atap rumah menggambarkan kepala, badan rumah menggambarkan badan, serta pilar kayu penyangga rumah menggambarkan kaki. 26 Sulawesi Barat. Namanya rumah boyang. Rumah ini memiliki struktur rumah panggung yang menggunakan material kayu. Ya, dan ditopang oleh beberapa tiang yang terbuat dari kayu berukuran besar, berfungsi untuk menopang lantai. Dan tiang ini tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya ditumbangkan di sebuah batu untuk mencegah kayu melapuk. 27 Sulawesi Tengah. Namanya adalah rumah Tambi. Ciri khasnya ini merupakan rumah panggung. Dan ini pada desain atap rumah Tambi juga memiliki fungsi sebagai dinding. Jadi atapnya juga sebagai dinding. Kemudian rumah Tambi memiliki tiang yang biasanya terbuat dari bahan kayu bonati, yaitu jenis kayu hutan yang bertekstur kuat dan tidak mudah lapuk. Dan rumah ini hanya memiliki 1 ruang. Sulawesi Utara. Namanya rumah Wale Wangko. Jadi rumahnya juga berbentuk panggung dan materialnya semuanya dari kayu ulin. Kemudian rumah ini memiliki ukiran pada dinding, ujung atap, pagar, tangga, dan juga bagian rumah lainnya. Dan warnanya didominasi oleh warna kuning dan hitam, ya, atau lebih tepatnya warna kuning putih dan hitam. Setelah ini selain berfungsi sebagai hiasan juga sebagai penolak bala. 29 Sulawesi Tenggara. Rumah Banua Tada. Rumah ini terdiri dari 4 tingkat lantai yang tersusun dari beberapa ruangan. Lantainya terbuat dari papan kayu jati, kemudian disusun tanpa paku, dan juga itu digunakan di dindingnya, sedangkan atap rumah berasal dari daun rumbia dan hipa-hipa, disusun secara saling bertumpukan. 30 Bangka Belitung. Namanya adalah rumah rakit. Rumah rakit material utamanya dipakai dalam bangunan ini adalah bambu menyan, ya, bambu menyan sebagai pelampung rumah. Ada juga beberapa rumah rakit yang menggunakan balok kayu. Dan itu kayunya adalah kayu yang banyak dijumpai di hutan Bangka, yaitu kayu seru dan kayu tiram besi. 31 Maluku. Nama rumahnya adalah rumah Baileo. Rumah ini berbentuk panggung dan berkolong dan juga berbentuk persegi. Kemudian pondasi bangunan terbuat dari kayu, papan dan daun sebagai atapnya. Dan rumah ini tidak berdinding. Maksudnya adalah agar roh nenek moyang dapat leluasa masuk dan keluar rumah Baileo. 32 Maluku Utara. Sasadu. Jadi rumahnya seperti rumah panggung dan dengan batang pohon sagu sebagai pilar dan anyaman daun sagu sebagai penutup. Rumah ini juga tidak memiliki pintu dan juga dinding penutup. Dan rumah ini juga dibangun tanpa menggunakan paku.
33 ada yang dari Provinsi Papua. Namanya adalah Honai. Ya, ini rumah Honai ini dari Papua. Ciri khasnya bentuknya bundar seperti lingkaran, ya, juga seperti sarang burung. Ya, Honai terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari jerami. Atap dari Honai sendiri berbentuk kerucut seperti jamur. Dan Honai memiliki keunikan yaitu hanya ada satu pintu dan dibangun tanpa jendela. Kemudian di Papua Barat ini sama dengan Papua, namanya adalah Honai. Dan juga ciri khasnya sama juga dengan Honai dari Provinsi Papua tadi, yang mana bentuknya bundar seperti sarang burung, kemudian terbuat dari kayu, atapnya dari jerami, dan tanpa pintu juga tanpa jendela. Itu ya keanekaragaman budaya Indonesia yang mana ini dari jenis rumah adat dari 34 provinsi ya, dan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.